Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nuril jalali a'da'a qulubal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asraful anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati tim penilai, Bapak Ibu tim penilai lomba inovasi pembelajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu serta lomba inovasi pembelajaran, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini mohon izin untuk mempresentasikan hasil penulisan inovasi pembelajaran dengan judul Implementasi Spiritual Teaching dalam Pembelajaran IPA di Masa Pandemi COVID-19 melalui media WhatsApp pada pokok bahasan Sistem Reproduksi kelas 9 MTSN 10 Hulu Sungai Tengah. Latar belakang dari penulisan inovasi pembelajaran ini adalah kita ketahui bersama bahwa kita mengalami juga pandemi coronavirus 19 ini, di mana untuk pelaksanaan pembelajaran menuntut adanya physical distancing dan social distancing, kontak fisik maupun kontak sosial. Nah, untuk itu pembelajaran dilaksanakan secara dalam jaringan melalui e-learning, di mana siswa belajar di rumah. Pembelajaran secara daring ini mungkin akan terasa lebih bermakna jika menghasilkan suatu produk. Dalam hal ini harapan kami melalui implementasi spiritual teaching diharapkan akan dapat mengembangkan sikap spiritual dalam pribadi siswa atau peserta didik kita. Metode strategi yang diterapkan dalam penulisan inovasi pembelajaran ini dilakukan melalui media metode deskriptif kuantitatif, bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan angka yang menggambarkan bagaimana pengaruh implementasi strategi spiritual teaching melalui media WhatsApp untuk menumbuhkan dan meningkatkan sikap spiritual peserta didik selama kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan secara daring. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat siswa di dalam mengikuti pembelajaran IPA bermedia WhatsApp. Data-data yang diperoleh akan dianalisis secara presentasi berdasarkan hasil respon siswa terhadap angket yang diberikan. Untuk media pembelajaran yang kita gunakan ada 3 media. Dalam hal ini sesuai dengan strategi implementasi spiritual teaching, maka yang paling utama adalah media ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sumber pembelajaran dengan materi mengenai reproduksi manusia. Yang pertama adalah surah Al-Mu'minun ayat 12-14, surah Al-Tawrik ayat 5-7, surah Al-Ahqaf ayat 15, kemudian surah Al-Hajj ayat 5, surah An-Nahl ayat 78, Al-Baqarah ayat 222 dan surah Al-Ahqaf ayat 10. Dalam hal ini siswa diminta nanti membaca atau mencari sumber ayat-ayat ini, kemudian memahami makna arti yang terkandung dan hubungannya dengan materi yang disampaikan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk surah-surah ini secara ringkas membahas mengenai adanya oogenesis, proses menghasilkan ovum sebagai sel kelamin betina, kemudian proses spermatogenesis, sel kelamin pada pria, kemudian terjadi proses fertilisasi, pembuahan oleh sperma terhadap ovum itu sendiri, sampai akhirnya dihasilkan embrio atau janin di dalam rahim sehingga kemudian lahir secara sempurna sebagai bayi.
Nah, di sini juga menunjukkan adanya kesempurnaan akan kesempurnaan kita, bahwa kita diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rasa syukur kita kepada orang tua. Diharapkan siswa memiliki karakter untuk selalu bakti kepada orang tua, karena adanya masa mengandung pada ibu ya, selama 9 bulan lebih, kemudian disesuaikan dengan masa menyapih. Nah, di sini itu juga utama. Ya, kemudian untuk media daring yang kedua media WhatsApp group, kemudian media PowerPoint. Kelebihan dari strategi spiritual teaching ini, kelebihan utamanya adalah siswa menjadi lebih berminat di dalam belajar, karena disajikan di awal-awal pembelajaran sebagai persepsi untuk membangun motivasi siswa. Kemudian siswa menyadari bahwa belajar adalah merupakan bagian daripada ibadah. Nah, kemudian kelebihan media WhatsApp di sini ya, berdasarkan penelitian yang ada, respon siswa merasa mudah di dalam memahami materi pembelajaran yang disajikan secara sistematis. Pembelajaran menyenangkan dan tidak membosankan, serta guru dapat memberikan tanggapan dengan baik jika ada hal yang perlu ditanyakan sesuai dengan materi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian gambar ini menunjukkan bahwa pentingnya spiritual question atau kecerdasan spiritual terhadap membangun kecerdasan intelektual pada diri seseorang. Langsung saja untuk kekurangan yang ada. Kekurangan daripada media ini bahwa ada keterbatasan dalam hal interaksi belajar mengajar. Dalam arti murid terbatas memberikan pertanyaan, dan demikian guru nanti tidak bisa memberikan bimbingan secara langsung terhadap pertanyaan yang dikemukakan. Kemudian penjelasan yang diberikan menjadi kurang optimal dalam hal penjabaran materi secara lebih luas dan mendalam. Hambatan ini juga dikemukakan oleh Paudia et al. Tahun 2000, yang hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa mata kuliah materinya memerlukan penjelasan langsung. Ketika digunakan sistem daring ini menjadi dirasa lebih sulit karena sifat materinya yang abstrak, seperti halnya mata kuliah embriologi. Jadi relevan dengan materi yang saya sampaikan mengenai reproduksi pada manusia yang merupakan pembahasan embriologi. Nah, untuk produk utamanya dalam hal ini adalah diharapkan siswa memiliki kemampuan di dalam mengembangkan kemampuan baca tulis Al-Quran. Kemudian siswa diharapkan dapat memiliki kemampuan di dalam puitisasi Al-Quran dalam hal pengembangan terjemahnya. Kemudian juga menyadari secara penuh bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang bersifat multidisipliner. Demikian penyajian dapat saya berikan. Alhamdulillah, mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.